Klasis Ambon Timur gelar ibadah syukur HUT GPM ke-87. Klasis Ambon Timur menggelar syukuran perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-87 Gereja Protestan Maluku atau GPM. Kegiatan dalam bentuk ibadah syukur bersama itu berlangsung di gedung Gereja Lahairoi Jemaat GPM Mlateri pada Jumat 9 September malam. Di bawah sorotan tema Bersyukurlah dan Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perayaan ibadah syukur dimaksud dipimpin Pendeta J.A. Tuasela. Wakil Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta Hendrik Hetari mengajak jemaat untuk tidak melupakan begitu banyak tantangan, khususnya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, termasuk perubahan iklim yang berdampak pada bencana. Momentum HUT ke-87 ini, Sinode GPM berharap seluruh warga jemaat lebih fokus dan memberikan perhatian terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan di sekitar. Mengingat akhir-akhir ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak marak terjadi. Hetari mencontohkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap salah seorang anak berusia 4 tahun di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang diperkosa lalu kemudian dibunuh oleh pelaku. Kita pun tetap berjuang dengan semua komponen masyarakat lainnya untuk menghentikan berbagai tindakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan seksual, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Dalam pencanangan HUT Gereja Protestan Maluku ke-87 tanggal 23 Agustus 2022 di Dobo, Klasis, Kepulauan Aru, anak-anak kecil turut menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas mereka bagi teman mereka yang masih duduk di bangku SD kelas 4 yang diperkosa dan dibunuh oleh seorang pemuda berusia 24 tahun di Dobo. Pemuda itu kemudian sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Pulau Aru dan sementara menjalani proses hukum. Pejabat Wali Kota Ambon, Baduin Watimena yang hadir dalam ibadah syukuran itu menyampaikan perayaan HUT ke-87 GPM merupakan momentum baru bagi pertumbuhan pelayanan gereja. Dikatakan tema sentral perayaan HUT GPM tahun ini sejalan dengan kebijakan pemerintah kota yang terus berupaya mengembangkan potensi sumber daya warga kota Ambon. Diakuinya gerakan menanam dan melaut yang dicanangkan GPM adalah bentuk pemberdayaan umat untuk tetap survive di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir maupun menghadapi situasi yang akan datang. Kebijakan pemerintah kota Ambon, kata Watimena, terus berupaya menggalakkan potensi ekonomi warga. Salah satunya memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman bermanfaat baik untuk dikonsumsi maupun dijual. Pada momentum perayaan HUT GPM tahun ini tak lupa pejabat wali kota mengajak warga kota Ambon untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini. Menurutnya, makna Give to Ambon tidak bermakna sempit, tetapi secara luas untuk kota dan warganya. Di HUT ke-86 kemarin GPM mencanangkan gerakan keluarga menanam, betul di Urau. HUT ke-87 dicanangkan gerakan keluarga melaut. Ya. Pemerintah hari ini sementara berupaya untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki baik laut, darat, dan udara, termasuk udara. Untuk apa? Untuk sama-sama meningkatkan ekonomi masyarakat, untuk sama-sama membangun masyarakat di kota ini. Lagi-lagi kita harus berterima kasih kepada GPM karena GPM su menanam, GPM su melaut, umat GPM maksudnya. Belum lagi di hampir semua jemaat klasis melakukan yang namanya upaya pemberdayaan ekonomi umat. Lewat apa? UMKM. Untuk diketahui, selain dihadiri pejabat wali kota Ambon dan MPH Sinode, syukuran HUT ke-87 GPM yang diselenggarakan Klasis Ambon Timur juga dihadiri anggota DPRD Provinsi maupun kota, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkot Ambon.